Ini perlu diingat-ingat karena juga sering keluar. Nah, kenapa kita nggak nuluhin ini, nggak memperkirakan? Karena, nah bedanya apa? Kalau tidak efektif, itu kebanyakan yang keluar adalah, biasanya cara cepatnya adalah aku tuh langsung to the point. Guys, welcome back to my another video. Jadi, pada video kali ini, mungkin jika kalian kurang terdengar suaranya, bisa digedein dulu volumenya. Dan apabila kalian berada di ruangan yang rame, kalian bisa ke kamar masing-masing untuk duduk, kemudian menyimak pembahasan video aku ini dari awal sampai akhir, biar kalian lebih fokus ya, teman-teman. Nah, di sini kita belajar bahasa Indonesia UTUL GM vs PPU PBM dan literasi UTBK. Bedanya apa sih? Apakah kita harus belajar lagi setelah kita udah capek-capek belajar PPU PBM dan literasi? Ya tentu karena di sini ada sedikit perbedaan walaupun sebenarnya tuh bahasa Indonesia di UTUL UGM itu tuh mirip sama PPU PBM, cuma untuk jebakannya itu tuh beda. Dan aku tuh udah kayak nginget-nginget biasanya kalau di UTUL UGM bahasa Indonesianya itu jebakannya di mana. Oke, yuk simak pembahasan aku dari awal dan sampai akhir. Nah, di sini yang pertama kalian harus menggarisbawahi apa yang dimau. Nah, di sini kan pemakaian huruf kapital, garis bawahi. Kemudian biasanya kalau kayak gini, aku tuh selalu baca opsinya itu ada apa aja. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 udah urut ya. Kadang tuh ada yang dicacah-cacah gitu. Jadi kadang kita malah ngecek semuanya. Padahal di opsinya itu cuma ada 5 doang. Nah, kemudian aku kalau yang diminta huruf kapital, biasanya aku lihat huruf kapitalnya aja. Jadi fokusin ke huruf kapitalnya karena biasanya disitulah yang dibuat salah atau dibuat benar. Nah, kayak nomor 1 ini, itu tuh ada Candi Prambanan. Nah, kalau ada kata-kata Candi Prambanan, ini kan di awal kalimat ya, C-nya besar, P-nya besar. Karena Prambanan itu merupakan tempat. Nah, tapi di sini Candi Prambanan walaupun dia itu letaknya di tengah, itu tetap ditulis besar ya teman-teman, karena Candi Prambanan itu adalah suatu tempat. Nah, kalian bisa ingat-ingat juga kalau misalkan suatu tempat itu tuh cuma satu aja di situ doang, itu tuh tetap ditulis besar teman-teman. Misalkan ada gedung DPR Republik Indonesia. Nah, gedung DPR Republik Indonesia kan cuma satu doang, di situ doang. Nah, itu biasanya ditulis huruf kapital, gitu. Ingat ya. Nah, di sini ada Komplek Candi Hindu. Nah, di sini kok nggak gede. Nah, di sini perlu diingat bahwa Candi Hindu itu nggak ada tempatnya ya. Nah, di sini tuh maksudnya adalah beribadah agama Hindu. Nah, kemudian ada lagi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Di situ huruf besar jelas ya. Indonesia juga besar jelas. Nah, ini nomor 2. Bangunan candi ini dipersembahkan untuk Trimurti. Nah, Trimurtinya ini tiga dewa. Jadi, sebutan tiga dewa untuk agama Hindu. Nah, di situ dikapitalin. Nah, Hindunya besar karena dia nama agama. Kemudian nama dewa Brahma, Wisnu, Shiwa ditulis besar. Nama Tuhan juga ditulis besar. Kemudian di situ terdapat arca Siwa Mahadewa. Nah, di sini arcanya kecil walaupun diikuti nama. Kayak misalkan yang lain ya, ada Hari Rabu, hanya kecil. Nah, kayak gini tuh aku hafalan sih teman-teman. Aku baca dari buku gitu. Kemudian aku inget-inget aja. Kemudian apalagi ya misalkan kitab Sutasoma, aku nggak tahu ini ada nggak. Kitab Sutta Soma. Nah, kitabnya kecil. Nah, ini kayak Arca Siwa Mahadewa. Arcanya kecil. Tapi Siwa Mahadewanya tetap besar. Nah, di sini ada Dewa Siwa. Nah, Siwanya yang besar. Kemudian, nih, 5. Rakai pikatan, R-nya besar. Dia di awal kalimat, pikatannya dia besar. Nah, walaupun ini tuh sebenarnya nggak di depan, itu di tengah juga besar. Nah, kemudian percandian Loro Jonggrang. Nah, ini yang salah teman-teman. Percandiannya itu tuh harusnya kecil ya. Nah, karena percandian Loro Jonggrang itu kan sebenarnya candi Prambanan ya. Nah, ini kayak
nama lain gitu. Dan kemudian Prambanan itu nama tempat, dia besar. Betul. Oke, kita lanjut. Gitu ya. Jadi aku lebih kecuriga jawabannya adalah yang E. Itu. Nomor 82. Dalam bacaan di atas terdapat penulisan kata yang tidak sesuai yaitu, nah di sini kan ada dari mulai 2, 3, 4, 6, 7. Nah, dari 2 dulu. Penulisan kata nih yang diminta harus dilingkarin. Nah, nomor 2 itu tuh ada nggak yang salah? Kalau kalian nggak curiga, kita bisa next steps aja. Nomor 2 menurut aku nggak ada kesalahan setelah dibaca. Nomor 3, nah di komplek. Ini ada komplek. Harusnya kan kompleks ya. Nah, tapi yang diminta adalah penulisan kata. Jadi, nomor 3 ini belum tentu jadi jawaban. Terus yang salah lagi ada nggak yang kira-kira? Oh iya, aku mau notice di sini. Kalau sampai, hati-hati ya teman-teman. Ini kalau sampai, sampai itu nulisnya benar. Ini ada panjang. Kalau ini cuma strip doang, itu berarti bisa jadi kesalahan. Oke, lanjut kita ke 6. Ada nggak di sini kesalahan? Nah, kompleks lagi ya. Tapi bukan itu yang diminta. Ini juga salah. Kemudian nomor 7, di situ ada kilometer. Nah, penulisan yang benar kilometer, itu kan digabung ya teman-teman. Nah, itulah kesalahannya. Harusnya ini kilometer. Digabung. Ini. Oke, lanjut ke pemakaian kata serapan yang sudah tepat terdapat dalam kata. Nah, di sini adalah kata serapan yang sudah tepat. Nah, di A, B, C, D ini kemungkinan besar adalah kata serapan semua. Kayak konstruksi. Dia mungkin dulunya diambil dari bahasa Inggris, yaitu construction. Terus di bahasa Indonesiain. Begitu pula dengan desain. Nah, ini dulu mesti dari bahasa Inggris nih. Nulisnya kayak gini, design. Nah, tapi yang ditanya adalah yang sudah tepat. Nah, kalau kalian ingat, kalau respon ini tuh belakangnya harus ada S. Komplek juga harus ada S. Sejarawan itu harusnya sejarawan. Konstruksi, nah kalau kalian bingung, bisa cek di KBBI. Nah, di sini harusnya adalah konstruksi. Nah, jadi yang udah bener adalah yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 84. Di situ yang diminta adalah tanda baca koma yang tidak tepat. Jadi harus digarisbawahi tidak tepat ya, teman-teman. Nah, yang ada komanya itu kita cari. Coba di nomor 2. Nah, situ komanya di mana? Oh, di sini. Nah, biasanya itu tuh setelah koma yaitu itu sering ditanyain. Nah, kalian harus ingat di PBM, PPU kan juga kan. Nah, di sini ada Brahma, Wisnu, dan Siwa. Nah, ini ada koma. Itu udah bener. Kemudian kita lanjut ketiga, komanya di mana? Oh, di sini. Coba kita baca. Di kompleks candi ini terdapat arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter yang menunjukkan bahwa, nah itu juga benar. Kemudian keempat. Nah ini, sejarah mencatat bahwa, nah ini kenapa harus ada koma? Di sini kan juga ada kata bahwa ya, tapi di situ nggak ada komanya. Nah di sini adalah kesalahannya. Jadi jawabannya adalah yang C gitu. Nah ini tadi aku udah notice kan, kalau sampai dengan itu tuh harus panjang ya stripnya. Kalau pendek itu salah gitu. Oke, kita lanjut nomor 85. Di situ pilihan kata yang tidak tepat dalam kalimat. Nah, di sini itu yang diminta adalah pilihan kata yang tidak tepat. Nah, kalau pilihan kata itu tuh bisa jadi ketepatannya adalah kata yang bermakna denotatif atau konotatif, kata yang bermakna sama atau hampir sama yang ditulis dua, kemudian kata yang umum dan kata khusus, kata ciptaan sendiri, kata ungkapan atau idiom. Nah, ini semua yang aku sebutin kalian bisa cari aja di internet. Nah, di sini adalah kata yang sama atau hampir sama yang ditulis secara bersamaan. Nah, aku menemukannya di opsi yang E, yaitu apa? Kopi Robusta. Nah, Robusta itu tuh udah jelas nama kopi. Jadi nggak perlu ditulis kata-kata kopi lagi gitu.
Menurut aku ini ya kesalahannya. Nah, kalau misalkan ada nih warna kuning, kalian nggak usah harus nulis kata warnanya. Nah, ini harus diinget-inget. Langsung aja kuning gitu. Kemudian bentukan kata yang tidak tepat. Nah, setelah kita tadi pilihan kata, sekarang adalah bentukan kata. Kalian harus ingat apa yang diminta. Nah, kalau bentukan kata, biasanya hubungannya adalah sama KTSP luluh. Nah, gimana tuh? Nah, ini tuh jika ada imbuhan, misalkan adalah menyortir. Nah, kalian pilihnya menyortir atau mensortir. Nah, karena di sini adalah setelah imbuhan ada kata S-nya, dan setelahnya ini adalah huruf vokal, jadi luluh. Nah, ingat-ingat kalau KTSP itu luluh, kalau huruf keduanya adalah huruf vokal. Nah, maksudnya huruf keduanya adalah huruf yang kata dasarnya ya. Nah, di situ jadi jawabannya adalah menyortir gitu. Nah, di sini ada, aku menemukannya di lima. Lima ada apa di situ? Ada memproduksi. Harusnya adalah memproduksi. Loh, kenapa? Karena tadi kan aku bilang syaratnya apa? Kalau keduanya, kalau huruf keduanya adalah huruf vokal. Nah, untuk kata-kata produksi, ini benar KTSP ada huruf P di sini. Ini hurufnya ini ya, yang luluh. Nah, tapi di sini tuh R bukan huruf yang vokal. Jadinya jawabannya adalah yang D. Kalian ingat kan huruf vokal apa aja? A, I, U, E, O itu. Nah, tapi ada persyaratan juga. Kalau misalkan kata dasarnya itu dia ada imbuhannya, itu tetap ditulis dengan nggak luluh. Misal apa ya? Memperkirakan. Nah, kenapa kita nggak luluhin ini, nggak memperkirakan? Karena ini kata dasarnya adalah kira bener. Ini katanya adalah masuk di kata-kata KTSP dan setelahnya adalah huruf vokal. Tapi yang perlu diingat ini adalah imbuhan. Nah, jadi tetap nggak luluh ya teman-teman. Gitu. Ini perlu diingat-ingat karena juga sering keluar. Nah, di sini nomor 89 kata tidak baku terdapat dalam kalimat. Nah, biasanya ini tuh aku hafalan teman-teman. Kalian bisa aja search kata baku dan tidak baku. Nah, ini mirip sama tadi. Kalau misalkan kayak ada respon, itu yang benar adalah pakai S. Yang nggak bakunya adalah respon. Nah, di situ ada banyak banget A sampai Z. Kalau kalian search di internet, baca aja sekilas gitu tiap minggu biar hafal. Nah, di sini aku menemukannya di kalimat 8. Nah, di sini ada kata-kata hektar. Nah, hektar di situ yang benar adalah hektar. Ada E-nya. Nah, yang nggak baku adalah hektar. Nah, gitu. Nah, perlu diingat juga, kadang tuh yang diminta adalah kata baku, kata tidak logis, kata tidak efektif, tidak baku. Nah, bedanya apa? Kalau tidak efektif, itu kebanyakan keluar adalah hubungannya sama ada tidaknya SPOK. Kalian udah diajarin kan waktu kalian UTBK belajar ini, S-nya yang mana, predikatnya yang mana, gitu. Kemudian ada kata baku, tidak baku yang ini tadi, hubungannya bisa juga sama KTSP dulu kalau tidak baku itu, sama tidak logis. Nah, kalau tidak logis ini tuh kayak nggak nyambung gitu. Jadi, misalnya ada yang menjebak, eh, kayak apa ya, contoh gampangnya adalah yang main HP harap dimatikan. Misalkan ya. Nah, di sini tuh ada dua makna yang ambigu. Bisa malah yang main HP itu malah dimatikan atau HP-nya yang dimatikan. Nah, itu nggak logis ya teman-teman kayak gitu contohnya. Oke, lanjut nomor 90. Di situ isian yang tepat untuk bagian rumpang. Nah, kalau rumpang biasanya aku tuh baca kalimat sebelum sama setelahnya. Nah, di situ sebelumnya adalah Kementerian Sosial juga mendorong Pordam untuk bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para relawan lainnya. Nomor 7. Dengan demikian, relawan Pordam mempunyai tugas utama, yakni untuk meredam potensi perpecahan. Nah, biasanya kalau di sini tuh hubungannya adalah masih dari di atasnya atau di bawahnya. Jadi kira-kira di situ itu kemungkinan ya
Kalau menurut aku, itu tuh pasti di yang titik-titiknya ini masih hubungan sama relawan Pordam atau meredam potensi perpecahan. Karena menurut aku kata-kata itu adalah kayak bisa jadi clue gitu. Nah, yang ada kata-kata relawan Pordam yang mana? Yang C. Kemudian ada lagi nggak yang ada di situ buat clue? Nih, perpecahan. Ini bisa jadi clue. Ada yang lain nggak? Misal yang di kalimat atasnya itu ada apa? Para relawan, Kementerian Sosial, bekerja sama. Nggak ada lagi ya. Nah, pasti antara dua itu. Nah, kalau aku udah dapet nih, langsung aku masukin. Terus aku cobain. Dibaca enak nggak? Misalnya yang B. Kementerian Sosial juga mendorong program untuk bekerja sama dengan tokoh tersebut. Nah, terus untuk memelihara nilai kearifan lokal dan menyelesaikan konflik sosial agar tidak ada perpecahan. Dengan demikian, para relawan Porda mempunyai tugas utama, yakni meredam potensi perpecahan. Nah, gitu tuh masih masuk. Kemudian yang C. Kementerian Sosial juga mendorong Pordam untuk bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para relawan lainnya sebagai perwujudan nilai-nilai yang sudah ditetapkan untuk para relawan Pordam. Kemudian, dengan demikian, mempunyai tugas utama. Nah, tiba-tiba bahas tugas. Kayaknya menurut aku nggak relevan ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Nomor 91. Perbaikan yang tepat untuk kalimat nomor 5. Biasanya cara cepatnya adalah aku tuh langsung to the point, langsung ke opsinya. Kalau ada kata-kata perbaikan nih, aku tuh sebenarnya nggak perlu baca lagi nomor 5-nya itu apa. Tinggal aku cari perbedaannya tuh di mana sih antara A, B, C, D. Coba A sama B dulu nih. Oh ini ada adanya, ini satunya nggak ada. Yang lain gimana? Oh, adanya kata ada. Nah, pasti pembedanya di situ. Nah, aku cari nih yang paling cocok. Dengan peran Pordam tersebut, ada harapan. Nah, ini lebih masuk ya daripada dengan peran Pordam tersebut adanya harapan tidak kunjung padam dari masyarakat demi terciptanya Indonesia bebas dari konflik. Nah, kalau kayak gini, aku tuh udah kerasa banget. Ini tuh pasti hubungannya sama SPOK. Pasti kalau misalkan perbaikan gini, hubungannya bisa jadi sama SPOK. Ini yang sering keluar. Kata hubungnya yang salah atau SPOK-nya yang salah gitu. Nah, di sini itu tuh kalau kita pilih yang C, ada harapan tidak kunjung padam dari masyarakat akan terwujudnya Indonesia bebas dari konflik. Nah, di sini ada itu tuh predikat udahan. Kemudian kalau misalkan di situ tuh nggak ada kata-kata yang, jadi nanti bakal double predikat. Jadi, menurut aku, jawabannya adalah yang ada yangnya. Ada antara D atau E. Coba kita baca lagi. Pembedanya apa nih? D sama E. Bedanya adalah di sini ada koma, satunya enggak. Nah, harusnya enggak ada ya. Karena ada itu, tadi kan predikat harapan yang tidak itu kan masuknya subjek ya. Ya, jadi menurut aku yang do jawabannya. Gitu. Bisa dicek kok kalau misalkan ada ini adalah predikat. Ingat-ingat ya teman-teman, perbaikan biasanya itu yang diperbaiki adalah SPOK-nya. Jadi kalian harus bisa nih tahu yang mana S, yang mana P, yang mana O, yang mana K. Kemudian ini, ya udah aku jawab. Gabungan yang paling tepat untuk kalimat satu dan kalimat dua. Nah, di sini juga biasanya kalau ada ABCD-nya sama, aku tuh tinggal cari bedanya di mana. Kayak ini, sekam, nih sekam yang dapat, di sini sekam dan, sekam sehingga, sekam karena, sekam jadi dapat. Nah, baru dibaca nih. Misal yang C, tembak aja salah satu. C. Imbas pandemik COVID-19 ibarat mengembus api dalam sekam sehingga dapat mematik perbedaan dan ketegangan menjadi konflik sosial budaya. Apakah ini merupakan sebab akibat? Kalau imbas pandemik mengembuskan ibarat mengembuskan api dalam sekam sehingga. Nah, itu bukan ya kayak ada suatu pengibaratan kemudian tiba-tiba sehingga itu tuh bukan sebab akibat. Kemudian ditembak lagi yang lain, cocok nggak? Imbas pandemi COVID-19 ibarat mengembuskan api dalam sekam dan dapat mematik perbedaan, ketegangan, dan menjadi konflik sosial terbuka.
Nah, di sini aku bingung nih antara dan atau karena ya. Nah, kalau dipikir-pikir, kalau karena menghembuskan api dalam sekam. Itu kalian bisa bayangin menghembuskan api dalam sekam. Itu mematik perbedaan. Kayaknya itu bukan suatu maknanya gitu ya. Jadi lebih ke yang A. Nah, ini inti kalimat 8. Nah, inti kalimat ini juga keluar kan di PBM, PPU, hayo. Lebih ke PPU sih biasanya. Di tryoutnya gitu. Aku lupa di SPM-nya keluar enggak ya. Nah, di sini inti kalimat 8. Nah, inti itu berarti kalian cari S plus P. Gampang banget. Searchingnya mana ya? Nah, yang nomor 8 itu tuh nih. Berbeda dengan rencana, kalau ada yang, pasti selanjutnya ini masih lanjutannya nih. Yang dengan seragam menyolok dari luar wilayah bencana dan melakukan, nah ini masih kata sambung, berarti selanjutnya ini masih lanjutannya ya. Melakukan tindakan yang cepat di lapangan. Nah, ini masih satu baris. Jadi semua itu adalah keterangan. Nah, ini baru subjek nih. Relawan Pordam merupakan. Nah, dipilihlah di ABC yang ada kata relawan Pordam sama merupakan. Oh, yang A gitu. Gampang ya? Oke. Jadi ingat-ingat kalau kalian nemuin kata yang ataupun masih ada imbuhannya, walaupun setelah kata-kata ini tuh masih ada kayak predikat gitu, misalkan ada kayak membaca, menulis, itu masih dilanjutin ya, jadi itu bukan merupakan predikatnya. Ingat-ingat. Kemudian nomor 94 kalimat yang kurang padu terdapat pada, nah kalau kurang padu itu biasanya kalau enggak itu adalah ada definisi. Definisi di tengah itu biasanya enggak padu. Dan cara pertama adalah ini. Yang kedua adalah dengan kita cocokkan dengan sebelum dan sesudah. Nah, di sini biasanya aku baca nih. Gak enaknya di mana ya? Nah, coba. Imbas pandemi COVID-19 ibarat menghembuskan api dalam sekam. Masih di awal. Dapat mematik perbedaan dan ketegangan menjadi konflik sosial terbuka. Disinilah peran pelopor perdamaian perdam dibutuhkan. Dibentuk pada 21 September 2010. Nah, sebenarnya yang empat ini walaupun gak ditulis, itu tuh kayak nggak masalah gitu loh. Intinya ingin jelasin tentang relawan Pordam, tidak asal-usul relawan Pordamnya ini dibentuk oleh siapa, kayak gitu. Jadi menurut aku yang cek kalimat empat tuh nggak nyambung. Nah, ini juga keluarkan di UTBK. Kemudian nomor 95 kata beragam formal terdapat pada kalimat. Nah, beragam formal itu aku nganggapnya yang baku yang benar. Nah, di sini menghembuskan. Itu salah ya, berarti kayaknya itu nggak formal ya. Harusnya embuskan, bukan hembus. Kemudian yang ketiga, disinilah peran pelopor perdamaian atau Pordam dibutuhkan. Nah, ini salahnya di mana, yo? Pordam. Kemudian nomor 6. Kementerian Sosial juga mendorong Pordam untuk bekerja sama. Nah, ini harusnya pisah. Nomor 7. Dengan demikian, relawan Pordam punya tugas utama, yakni untuk meredam perpecahan, potensi perpecahan. Itu benar. Coba nomor 8 salahnya di mana? Nah, ini mengkedepankan. Nah, ingat kan tadi KTSP lulu. Nah, di situ harusnya adalah mengedepankan. Oke, kita lanjut ke nomor 96. Gagasan utama bacaan di atas adalah. Nah, biasanya kalau gagasan utama bacaan di atas itu tuh aku pasti lebih sering di paragraf satu kalimat satu. Tapi sebenarnya amannya adalah kalian bacanya itu kayak skimming. Jadi aku tuh sering bacanya itu kayak depan, tengah, akhir, depan, tengah, akhir gitu doang. Jadi kayak gagasan utama bacaan di atas. Nah, ini menurut salah satu penelitian tahun 2022, partisipasi masyarakat usia 19 sampai 24 dalam pendidikan masih tinggi oleh kelas menengah atas sebanyak itu. Nah, nih, hal ini menunjukkan ketidakmerataan akses yang nyata dalam pendidikan. Ide pemerintah perihal kredit pendidikan. Nah, terus habis itu yang keduanya apa? Paragraf 2. Baru-baru ini, ada pula respon positif yang ditularkan oleh dua peneliti. Kemudian, pendidik implementasi kredit pendidikan hingga saat ini belum cara gamblang. Nah, ini beban pembayaran kredit dapat diatur untuk mengurangi resiko menunggak. Nah, berarti tadi dari yang aku baca, aku tuh menggarisbawahi ada kata-kata kredit sama pendidikan.
Jadi, kemungkinan besar yang dibahas adalah tentang kredit pendidikan. Jadi, yang ada kata-kata itu apa? Yang gitu. Jadi, lebih amannya kalian bacanya itu langsung skimming cepat, pasti dapat kok. Kemudian nomor 97, kalimat utama paragraf kedua di atas terdapat pada kalimat. Nah, kalau kalimat utama jelas nih yang di paragraf satu kalimat satu. Gampang ya. Yang A. Nih, baru-baru ini. Gampang ya. Kalimat tidak berhubungan dengan isi bacaan di atas. Nah, kalau nggak berhubungan, itu tuh tadi apa berarti? Nggak nyambung. Nah, biasanya aku baca ini dari awal sampai akhir. Dan di situ mulai dari 5, 6, 7, 8, 9. Perlu diingat, jangan baca dari awal. Limanya yang mana? Nih, dalam tulisannya, karena kita baca nomor 5, kita harus baca nomor 4. Baru-baru ini ada pula respon positif yang ditularkan oleh dua peneliti. Dalam tulisannya, mereka memaparkan banyak data, nah ini masih nyambung. Bahkan rumusan implementasi kredit pendidikan hingga saat ini belum secara gamblang ditularkan oleh pemerintah. Mereka menekankan bahwa pemerintah dalam merasakan kredit perlu menerapkan orientasi khusus. Ini menurut aku, gak nyambungnya adalah bahkan rumusan implementasi kredit pendidikan hingga saat ini belum secara gamblang. Nah, padahal di situ tuh kayak dalam tulisannya mereka memaparkan banyak data dan temuan pendukung. Nah, masa di situ tiba-tiba bahasnya kebalikannya, padahal bahkan kan harusnya menambahkan yang positif. Nah, di sini belum secara gamblang. Jadi itu kan negatif. Itu tuh nggak nyambung. Nomor 99. Masalah yang dibahas di bacaan atas adalah, nah tadi tentang kredit pendidikan. Nah, jadi yang A. Kemudian nomor 100, inti bacaan di atas adalah. Nah, kalau inti bacaan sama inti kalimat inti itu beda ya. Kalau inti bacaan itu kayak topiknya itu apa sih? Nah, kita kan tadi udah cari ulasan utama tentang implementasi kredit pendidikan. Jadi yang ada kata-kata kredit pendidikan yang mana? Oh, yang B, gampang kan? Nah, ini tuh inti bacaan, itu tuh pasti masih nyambung sama topik. Masalahnya apa? Itu pasti juga nyambung sama topik. Jadi kalau misalkan kalian nentuin topiknya bener, itu tuh pasti selanjutnya kalau ditanyain itu ada soal yang sama, pasti juga benar. Oke teman-teman, mungkin itu dia video pembahasan aku tentang UTUL UGM. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian dan semoga lulus UTUL UGM.